Rahim limarudatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi summa ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Summa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina summa khususan li muallifi hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Ambil apa? Hafiz. Syahdan. Air yang berubah pada takdir itu seperti yang berubah pada hissi, sama hukumnya. Kalau dia pada hissinya berubah, tergantung yang merubahkannya apa. Kalau yang merubahkannya najis, air ini bernajis. Kayak kalau yang merubahkannya benda suci, berarti air ini suci, tidak mensucikan. Begitupun perubahan pada takdir. Umpama masuk air kencing, tapi air kencing itu sudah tak punya bau lagi, tak berasa kencing lagi, tidak berwarna kencing lagi, udah putih kayak air biasa. Masuklah ke dalam air itu. Sementara air itu lebih dari 2 kula. Kalau kurang dari 2 kula, mau berubah tak berubah bernajis itu. Mau berubah atau tak berubah, asal yang mencampurinya najis, najis itu. Ini enggak, airnya banyak, cukup 2 kula atau bahkan lebih, masuklah si kencing tadi. Apakah air itu bernajis hukumnya? Enggak tahulah, berubahnya aja enggak tahu. Karena kencingnya sudah sama kayak air. Dicium bau kencing itu tak ada lagi. Tengok warna kencing pun tak ada lagi. Samanya sudah kayak air itu juga. Kalau umpama dijilat, kayaknya enggak ada lagi rasa kencing tuh. Udah sama kayak air. Jadi tak tahulah kita berubah tidak berubah, namanya udah sama. Nah, kita umpamakan, kita takdirkanlah air kencing itu satu benda yang keras. Yang keras. Apa umpamanya? Benda keras itu. Kita umpamakan air kencing itu misalnya air tinta yang kental. Masukkan. Berapa tetes itu kencing itu? Adalah kita bilang misalnya
botol kecil tuh lah, cup masuk dia. Ini kalau tinta kental tuh masukkan, cup botol kecil tuh, kira-kira berubah nggak ini air? Berubah lah. Nah, berarti ini ditakdirkan berubah juga. Jangan diumpamakan air itu benda yang tidak tajam, yang tidak keras. Yang keras karena dia najis, mesti yang lebih keras dia. Nah, kalau warna bincu yang keras tuh, rubahkan apa enggak? Nah, kira-kira gitu. Oh, kayaknya kalau segitu banyaknya berubah lah itu. Berarti dianggap air kencing ini merubahkan itu. Benajis dia. Oh enggak. Kalau cuma segitu lah pula yang masuk, diumpamakan tadi benda yang tajam, yang keras, warnanya pun yang keras, tidak sampai merubahkan, berarti air ini tetap suci lagi mensucikan. Karena dianggap tidak berubah. Gitupun kalau yang merubahkan benda yang suci. Apa umpamanya air mawar yang sudah hilang baunya, hilang rasa, hilang warna. Masuklah air mawar tuh ke dalam air tersebut. Kira-kira berubah nggak air itu karena masuk air mawar? Sementara air mawarnya sudah sama kayak air. Mana tahu? Mana tahu kita perubahannya itu secara hisi nggak berubah, fisiknya itu nggak berubah. Orang air mawarnya sudah sama kayak air biasa, tapi ditakdirkan seandainya dia bukan air mawar yang sudah hilang sifat-sifatnya itu. Kita umpamakan misalnya apa? Ya, satu benda cair yang tak tajam-tajam kali karena dia kan benda suci. Kita umpamakan air bincu tapi yang tidak kental, yang tidak tajam, yang sedang lah gitu. Masukkan. Berapa tetes itu? Air mawar tadi yang sudah tak ada lagi bau rasa warna mawar. Oh, adalah 3 tetes. Nah, kalau 3 tetes air belau atau air bincu yang tak pala kental nih, masukkan. Kira-kira berubah enggak? Oh enggak, berarti dianggap tak berubah lagi. Berarti air itu tetap suci lagi, mensucikan. Oh enggak, berubahlah. Nah, kalau berubah dia setelah ditakdirkan, diumpamakan, ya ini berarti air itu suci tapi tidak mensucikan. Nah, macam mana perubahan pada hisi, begitulah perubahan pada takdir hukumnya. Maka kalau jatuh ke dalam air yang banyak atau air yang sedikit, benda cair, tapi benda cair itu sudah menyerupai air pada sifat-sifatnya. Bau rasa warnanya sudah sama kayak air, seperti air mawar yang telah hilang baunya, atau jatuh air mustakmal. Air mustakmal sama air yang biasa, suci lagi mensucikan, air mutlak, sama enggak itu? Air mustakmal, air bekas basuhan wudhu ditampung. Kira-kira kalau sampailah 1 timba. 1 timba air mustakmal sama 1 timba air yang belum dipakai. Itu sama enggak tuh? Sama. Nah, jadi kalau air mustakmal dimasukkan atau terjatuh ke dalam air yang kurang 2 kulah, nah ini macam mana? Apakah air 2 kulah itu bisa dipakai lagi apa enggak? Nah, tergantung. Kalau ditengok perubahannya secara hisi enggak ada. Karena udah sama dia. Air sama air mustakmal itu udah sama. Air sama air mawar itu sudah sama. Jadi kita enggak tahu perubahannya secara kasat mata. Hisi itu kasat mata. Samanya udah enggak ada apa perubahannya. Kalau dicium, nggak ada perubahan apa-apa. Orang air mawarnya sudah kayak air biasa. Air mustakmalnya pun memang air biasa. Karena udah dipakai aja untuk wudhu. Tengok, baunya sama aja. Dijilat pun nggak ada pengaruh. Nah, maka secara hisi, secara kasat mata, itu nggak ada perubahan apa-apa.
Tapi jangan kita kira kalau tak ada perubahan berarti air ini suci lagi mensucikan. Tetap, enggak, belum tentu. Kita umpamakan. Nah, kalau misalnya berbeda lah, enggak sama. Berapa tetes air mustakmal, berapa tetes air mawar yang sudah hilang sifatnya itu. Adalah 5 tetes masuk ke situ. Oke. Kalau kita takdirkan, kita umpamakan, yang masuk itu air bincu, tapi jangan yang kental kali. Air bincu biasalah. 5 tetes kira-kira merubahkan air yang dimasuki air mustakmal itu apa tidak? Oh enggak lah, kalau cuma 5 tetes ya berarti dihukumkan macam tak berubah seandainya air itu dihukumkan kayak air bincu itu. Seperti air bincu tadi dimasukkan nggak merubah, maka air mustakmal itu pun kalau dimasukkan dianggap, dihukumkan, ditakdirkan tak mengubah. Berarti tetap suci lagi mensucikan. Bisa dipakai wudhu? Bisa. Jadi jangan begini. Kadang-kadang ada orang kan tak paham. Ini kamar mandi, ini sumur nih sumur. Airnya banyak ya. Anak-anak berwudhu, jadi air bekas muka tuh nyiprat masuk ke dalam lubang sumur tuh lah. Datang ayah, apa boleh kalian wudhu di situ? Tengok masuk tuh air tuh. Tak bisa dipakai nanti nih, orang berwudhu tak bisa lagi pakai nih. Mustakmal nih semuanya air nih katanya. Masa air satu sumur jadi mustakmal? Berarti bapak ini ngajinya nggak paham ini, mungkin ngantuk waktu itu. Manalah sampai berubah air satu sumur tuh hanya karena tetesan-tetesan air yang disiramkan jatuh dari mukanya ke lubang sumur tuh, taklah sampai berubah itu. Banyak itu air tuh satu sumur. Nah, tapi bapak-bapak tuh marahi anak tuh begitu, jangan nanti tak bisa berwudu orang. Mustakmal tuh air tuh satu sumur tuh gara-gara kelihatan. Mana pula mustakmal? Yang air mustakmal tuh yang mana? Yang netes-netes. Air yang satu sumur, kalaupun satu sumur. Satu timba, kalaupun satu timba. Satu ember, kalaupun satu ember. Itu tidak mustakmal. Cuman bercampur dengan air mustakmal. Bukan mustakmal dia. Yang mustakmal itu yang netes tuh. Yang mencampuri. Kalau air yang satu timba atau satu ember atau satu sumur tuh, itu air yang dicampuri oleh air mustakmal. Kalau tak ada perubahan setelah ditetesi air mustakmal tuh, ya tetap suci lagi mensucikan. Cuman dari mana tahu kita berubah? Orang air mustakmal dia sama. Nah, kita takdirkan umpama air yang menetes itu yang berbeda. Apa misalnya? Ya, kita umpamakan air belaut, tapi jangan yang kental, yang biasa belaut itu. Netes lah. Berapa tetes nih air belaut tuh? Oh, adalah 5 tetes. Kalau satu ember nih, walaupun kurang dari 2 kula, 5 tetes lah air belaut tuh masuk. Kira-kira jadi biru air tuh enggak. Berarti begitulah air mustakmal yang 5 tetes itu tidak juga dihukumkan secara takdir, tidak dihukumkan berubah. Sehubungan karena air belaut itu pun tidak merubahkan, maka air mustakmal ini pun tidak merubahkan. Berarti air itu tetap suci lagi mensucikan. Biarpun tidak sampai 2 kula. Walaupun tidak sampai 2 kula. Karena air ini yang mencampurinya benda suci. Iya, benda suci. Nah, beda kalau yang bekas wudu. Iya. Itu mustakmal. Sudah mustakmal lah. Jadi yang dicampur dengan air suci lagi mensucikan, ya. Tetapi tidak cukup ukurannya 2 kula. Selama tidak berubah dengan sebab tercampur air mustakmal itu, air yang satu ember itu tetap suci lagi menyucikan. Cuman dari mana kita tahu orang air mustakmalnya sama yang satu ember itu? Nah, kita takdirkan, kita umpamakan
air yang mustakmal tuh umpama air belau. Berapa tetes tadi yang masuk air mustakmalnya? 5 tetes. Nggak nampak perubahannya karena sama. Tapi kalau air belau ini yang berbeda sama air yang 1 ember tuh, kalau masuk 5 tetes, kira-kira sampai jadi biru nggak air 1 ember tuh? Oh kayaknya enggak. Berarti air mustakmal punya tidak merubahkan. Kalau misalnya air yang suci lagi menyucikan tadi, udah itu datang air mustakmal 1 ember sama 1 ember. Ya. Jadi kalau kita tengok perubahannya, biar dari warna, dari rasa, dari apa, enggak ada. Enggak ada. Tapi dia kan sama campuran banyak. Kita umpamakan kalau air belau 1 timba sama air yang suci lagi mensucikan 1 timba dicampur, biru enggak tuh? Biru. Nah kalau gitu berarti air percampuran yang jadi 2 timba nih itu tidak bisa lagi dipakai. Dia suci tapi tidak mensucikan. Tapi jangan dibilang, wah air yang 2 timba nih bercampur dia sudah tak bisa lagi dipakai wudhu, tak mensucikan lagi sehubungan karena air ini air mustakmal. Bukan. Air ini air yang bercampur dengan air mustakmal. Itu bikin dia nggak bisa dipakai lagi, bukan air mustakmal. Yang mustakmal itu yang mencampuri. Adapun yang 1 timban lagi itu air suci lagi mensucikan. Karena percampuran itu dihukumkan secara takdir dia berubah, maka air ini pun tidak bisa mensucikan walaupun dia tetap suci. Seperti air mustakmal suci tidak mensucikan, air yang sudah dicampuri air mustakmal yang ditakdirkan berubah tadi, itu pun suci tapi tidak mensucikan. Kalau air mustakmal tidak mensucikan karena sudah dipakai. Kalau air 1 timba itu dia tak mensucikan lagi disebabkan karena sudah bercampur sama air mustakmal dan ditakdirkan berubah. Jadi ilatnya beda. Kalau air mustakmal kenapa enggak dia mensucikan lagi? Karena sudah dipakai untuk basuhan yang wajib pada yang toharoh yang wajib. Nah, Jadi kalau misalnya kita buang air besar, buang air kecil, itu tadi air kan air mustakmal, mensucikan tetapi suci tapi tidak mensucikan. Iya, jadi bikin istinja enggak sah. Enggak sah ya. Enggak sah. Sekedar bersih-bersih aja boleh. Misalnya nyiram-nyiram kan dia buang air besar itu kan ada kotorannya. Sekedar bersihkan itu dulu sementara, jangan mau bazir nih air dibuang. Boleh nggak apa-apa. Tapi tetap nanti disiram lagi dengan air yang suci lagi mensucikan. Kenapa di masjid-masjid ini kita tengok tempat air itu dibuat kecil? Ya, timbalah dibuat, sedangkan itu kan percikan ke timba. Oh iya, apa? betul. Kalaulah suci tidak menyucikan, berarti tidak bisa membasuh kencing atau buang air besar. Makanya iya betul. Itu kurang apa juga itu? Betul. Kadang kenajiran nih kurang tanggap dia. Tempat jongkok buat qada hajat tuh tinggi. Kan tinggi tuh. Nah, sementara timbanya sejajar. Tidak tinggi, maunya harusnya timbanya harus ember tempat tampungan air, sogenya harus lebih tinggi dari tempat jongkok tuh. Iya. Jadi kalaupun kita cebok, tidak mercik-mercik ke situ. Tambah lagi, kadang-kadang laki-laki tapi tak mau jongkok dia. Tarik aja celananya. Habis itu dia ambil air, siramnya. Ya namanya dia kencingnya berdiri, ceboknya pun berdiri. Wah nyiprat, buncit lah kemana-mana. Sementara timba tempat untuk nampung airnya pendek pula. Nah inilah kadang-kadang. Saya agak cerewet juga, sering saya bilang-bilang ini. Maunya timbanya jangan pendek. Untuk tampungan air itu bikin ember yang tinggi. Jadi air itu nggak khawatir mercik. Kayak di Ahmad Tirto. Masjid Miftahul Iman. Itu embernya besar mungkin orang tuh.
besar betul. Nah, itu nggak sanksi kita. Kalaupun ada yang kencing berdiri, misalnya cebok dia berdiri, nyiramnya, ke percikannya insya Allah nggak sampai naik ke atas, masuk ke itu. Paling-paling kena ke dia sendirilah. Itu kalau Jaraknya jauh, iya, sampai 2 meter. iya, iya. Ini enggak, ini sejajar dia. Nah, kalau sejajar sanksi lah. Banyak masjid yang kita tengok. Iya. Saya kalau seperti itu posisinya, itu kalau buang air kecil, saya dirus lagi tuh dulu. Apa gayungnya? Iya. Saya cuci gayungnya. Saya siram kaki-kaki dulu yang mercik-mercik tadi. Nah, baru jongkok, wudu hajat kecil, baru saya tampung, baru saya istinja. Tak mau saya pakai itu di situ. Kenapa? Kayaknya walaupun tak sampai ke tingkat yakin, tapi zon kita udah masuk lagi situ. Nah, apalagi kadang-kadang macam saya bilang tadi, laki-laki ini kadang-kadang ya nggak semua orang ngaji kan. Nah, kebetulan sebelah-sebelahan, saya sebelah sini, dia sebelah sini. Kan kedengaran tuh kalau kencing berdiri. Lain itu, dia itu lain. Kalau kita jongkok sama berdiri, tendangannya, nah, kan lain itu gaya gravitasi bumi. Kalau berdiri, nah, kemudian ceboknya, kalau kita cebok jongkok kan, pelan airnya. Kalau cebok berdiri, kan gitu tuh, lain itu. Oh, berarti berdirilah kawan nih kencingnya. Sementara itulah tadi tampungan embernya, alah pendeknya ya Allah. Dekat ke tempat dia kencing tuh. Nah, ya betul itu. Nah, ini perlu juga. Nah, perlu diapain. Pedoman ini kalau dia najis yang sudah sama dengan air itu harus yang tajam. Tapi kalau air yang suci tapi tidak mensucikan benda cair, yang suci tapi tidak mensucikan seperti air mawar yang sudah hilang sifatnya, bau rasa warna, atau air mustakmal, itu kan suci. Nah, itu takdirnya jangan tajam-tajam kali, yang pertengahan. Nah, yang pertengahan. Coba kita baca terus. Maka hendaklah ditakdirkan yang mencampuri itu bersifat dengan sifat yang pertengahan. Kenapa? Karena yang masuk tuh benda suci, bukan najis. Apa tadi contohnya? Air mawar yang sudah hilang sifatnya, atau air mustakmal. Ini kan suci ini. Nah, maka mentakdirkan ini merubahkan apa tidak, kita takdirkan dia dengan sesuatu yang berbeda dengan sifat air, tapi jangan yang terlalu tajam, yang pertengahan. Yang apa itu? Kalau air laut nggak cocok dia. Air laut itu kalau ini asinnya terlalu tajam itu. Nah, ini yang pertengahan. Yang menyalahi bagi sifat air itu apa umpamanya? Seperti ditakdirkan rasanya rasa delima, kan nggak tajam kali itu rasa delima. Delima manis kan? Nah, iya, tapi kan nggak tajam-tajam kali. Nah, beda misalnya apalah rasa asam yang sangat tajam. Kalau di asam, yang tajam kali rasa asam, ya. Nah, apa sih? Asam belimbing. Ah, misalnya asam belimbing, itu tajam kali. Baik, pecah di lidah, gini-gini ya. Nah, atau mangga yang muda diperam,
mangga yang belum tua diperam, lama-lama memang lembeknya dia itu. Nah, makanlah. Kalau enggak, gini. Kenapa begitu? Saya udah pernah ngerasai. Berlomba sama yang ngambil. Jadi terakhir, udahlah, timbang diambil maling. Entah udah tua, entah belum, ambil aja. Rupanya belum tua. Lembek memang. Dikupas, dimakan. Asam-asam. Nggak sanggup. Yang kena asam lambung, kumat lah itu. Asam. Nah, jangan yang kayak gitu. Nah. Kemudian warnanya warna anggur. Nah, itu nggak tajam kali. Sedang itu. Baunya bau lazan. Nah, ini lazan. Artinya lazan ini semacam benda yang berbau tapi tidak terlalu tajam. Kalau bau kayu cendana wanginya tajam kali. Bau kayak minyak wangi dia tajam kali. Ini yang slow dia. Nah. Berbau tapi enggak nyengat dia baunya. Maka jika berubah dia akan air dengan takdir itu, umpama air delima. Kalau ini yang merubahkan air itu apanya ini? Rasanya. Rasanya. Cuman karena udah sama rasanya dengan rasa air itu, nggak tahulah kita berubah apa tidak. Kita takdirkanlah rasa delima. Kalau seandainya air delima tuh 5 tetes masuk ke dalam air ini, sesuai dengan air mustakmal itu masuk 5 tetes, apakah air delima itu merubahkan air 1 ember tuh? Enggak. Berarti air mustakmal pun tidak merubahkan rasa air itu. Kalau kita umpamakan yang berubah itu warnanya, maka kita bikin andai air itu air anggur. Berapa tetes air mustakmal tuh yang masuk? 5 tetes. Kalau 5 tetes air anggur masuk, sampai berubah enggak itu warna air yang 1 ember tuh? Tidak. Kalau tidak, berarti air mustakmal pun dihukumkan tidak. Oke. Dari sisi warna, tadi itu rasa ya. Bau. Kalau bau lazan tuh, yang tidak terlalu tajam sekali. Kalau diumpamakan itu macam mana? Tidak mengalami perubahan, berarti air itu masih suci lagi, mensucikan. Enggak apa-apa, pakailah. Tapi kalau ditakdirkan berubah, maka tak bisa lagi dia mensucikan, walaupun dia tetap suci, tapi tidak mensucikan. Kenapa dia tidak mensucikan lagi? Dia tetap suci. Karena yang merubahkannya benda yang suci. Walaupun perubahan itu secara takdir. Tak jadi bernajis air itu. Karena yang merubahkannya air yang suci. Tapi kalau yang merubahkannya itu air najis, ya bernajis lah pula. Adapun jika jatuh air mustakmal ke dalam air yang banyak, yaitu 2 kulah atau bahkan lebih, atau jatuh dia di dalam air yang kurang 2 kulah, tetapi dengannya dengan air mustakmal itu, akibat percampuran itu jadi cukup 2 kulah, maka air itu suci mensucikan, walaupun air mustakmal itu merubahkannya dengan takdir yang tersebut. Inilah hukumnya pada mukhalid yang suci. Umpama ini 1 bak nih, diisi bak nih dengan air yang suci lagi mensucikan 1 ember. Untuk cukup jadi 2 kulah atau bahkan lebih 1 bak tuh, sisanya kita bilang misalnya ini bak, sedikitnya 1/4 air yang suci lagi mensucikan. Yang memenuhi bak itu air mustakmal semua. 3/4 air mustakmal semua. Kalau kita umpamakan air mustakmal nih macam tadilah air apa tadi? Air delima, kira-kira air delima itu merubahkan enggak 3/4
bak sama air yang suci lagi mensucikan seperempat bak. Seperempatnya itu berubah nggak dengan air deliman? Berubah. Maka kalau begitu air mustakmal ini pun sudah merubahkan air yang seperempat yang suci lagi mensucikan. Cuman karena percampuran keduanya itu mencukupi 2 kula atau bahkan lebih, walaupun kalau ditakdirkan berubah dia akibat percampuran itu, air ini tetap suci lagi mensucikan. Mengapa begitu? Karena air itu cukup 2 kula. Air mustakmal kalau dikumpul-kumpul cukup 2 kula, bahkan nggak ada air yang mensucikan di situ. Mustakmal semua cukup 2 kula atau bahkan lebih, air itu kembali lagi menjadi suci lagi mensucikan. Kenapa tadi air itu tidak mensucikan air si mustakmal tadi? Karena dia kurang 2 kula. Jadi kalau dia cukup 2 kula, iya mensucikan kembali ke asalnya. Itu tok air mustakmal ya. Ini enggak air mustakmalnya 3/4 bak. Air yang suci lagi mensucikannya 1/4 bak. Apalagi ini. Andai penuh bak tuh yang 2 kula atau lebih tuh air mustakmal semua. Itu pun suci lagi mensucikan. Dia tidak mensucikan walaupun tetap suci air mustakmal. Karena kurang 2 kula. Jadi air mustakmal kalau sudah cukup 2 kula. Dia kembali mensucikan di samping dia suci. Jadi nggak ada istilah air mustakmal kalau dia cukup 2 kula. Makanya kalau kita misalnya ini bak nih, kita berudu, malas, nggak ada gayung, main ceku aja lah, cuci tangan, kumur-kumur. Cuma kalau kumur-kumur jangan di situ. Memang tidak sampai jadi mustakmal karena ini kumur-kumur kan basuhan sunatnya, nggak mustakmal. Cuman jorok, jijik orang. Nah, jadi kumur buangkan, masukkan ke hidung ambil, buangkan. Habis itu muka, nah basuh mukanya gini ya. Ini kan bak nih, tidak di luar gini dia basuhnya, nggak ada gayung. Sini aja lah, wah jatuh-jatuh lah ini, Cuman ini nggak ada itu, nggak masalah. Ini kan bercampur air mustakmal. Sedikit kali itu yang netes-netes bekas basuhan muka itu dibandingkan airnya banyak. Apalagi cukup 2 kula, nggak ada istilah air mustakmal kan. Dahlah tadi kan netes. Kalau ini nggak netes lagi, untuk tangan bukan netes, dicelupkannya. Sap. Nah, gosok di bawah di air tuh. Kirinya pun gitu juga. Kepala, kaki masuk, sap cuci. Mustakmal itu air. Tapi kita cekuhkan ke situ, kita masukkan tangan kita. Karena air itu cukup 2 kula atau bahkan lebih, maka tidak ada istilah air mustakmal. Airnya tetap suci lagi mensucikan. Jangankan gitu ibu. Ini kira-kira untuk masuk tenggelam bisa lah ini. Malam nih junub. Iya, biar cepat. Siram-siram lama. Masuk dia ke dalam. Tapi udah dicuci-cuci lah pula. Yang najis-najis cuci. Masuk dia, sap, tenggelam. Sengaja aku mandi wajib karena Allah. Timbul dia. Udah sah itu. Airnya nggak apa-apa, nggak mustakmal. Gantian ya bang. Ya, udah gantian lah kau, kata suaminya. Gantian istri pulang masuk. Cukup. Dah, suci. Apa-apa. Masih bisa dipakai lagi nggak itu untuk istrinya? Bisa, karena airnya tetap suci lagi mensucikan. Tapi udah dipakai untuk mandi, tenggelam pun di situ dia. Kalau air itu cukup 2 kula atau bahkan lebih, tidak ada istilah air mustakmal. Dia tetap suci lagi mensucikan. Nggak ada masalah. Cuman masalahnya perasaan awak aja lah. Ya Allah bang, akulah duluan, jangan abang kata. Masa aku mandi bekas abang masuk? Kalau nggak mandi dua-dua gini, dedek sekalian, buat pula berdua masuk, tenggelam, angkat, sah mandinya. Cocok juga maunya ada bak-bak besar gitu ya. Mana tahu nak cepat-cepat masuk situ. Untuk kalangan
pribadi aja. Kalau orang-orang kaya, tanahnya kan luas. Di belakang rumah tuh dibikinnya kolam. Kadang di samping kolam renang. Nah, cuman lah rumahnya aja harganya 200 miliar. Bangun. Nengok-nengok lah saya TV, cerita diwawancara kan. Cita-cita dia rupanya ini artis, memang artis. Cita-cita dia, saya sebelum menikah sudah harus punya rumah yang besar untuk keluarga segala macam lah kata dia. Jadi seharga berapa itu rumahnya? 200 M. Wih, mana itu? 200 M. Bu, rumah kita berapa, Bu? 100 juta pun belum tentu. 100 juta lah kita umpamanya, kalau yang agak mewah sedikit. Nah, rumah dia 200, bukan 200 juta, 200 M. Berapa lah nolnya itu ya? 1 M berapa nolnya? 9. Jadi kalau 200, 11 nolnya. Tambah 2 di pangkat. Seandainya ditaruhlah duit 200 miliar di depan ibu suruh ngerah. Berapa hari, Bu? Berapa hari kira-kira ngerahnya? Manual. Tak terkira awak lah itu dah. Duit cepet-cepet itu. Banyak itu. Jadi kolam renangnya pun mau. Misalnya lah sesak-sesak dia nak mandi wajib. Masuk aja ke kolam tuh, tenggelam. Sengaja aku mandi wajib karena Allah. Naik ke atas. Udah sah mandi wajibnya itu. Tinggal dia lah. Kalau nak bergosok-gosok, bergosok-gosok. Siap sabun situ ada. Kalau udah tenggelam meresap lah itu air. Iya. Kalau udah air itu kan sifatnya mencari dia kan. Mencari. Rumah kita rendah. Cuman di beteng itu semua. Di beteng, jalan pintu-pintu depan beteng, belakang beteng. Pokoknya nggak ada celah air bisa masuk. Dari mana dia masuknya? Dari celah-celah mana keramik-keramik yang bolong kecil-kecil tuh. Situlah dia masuk. Rembesan. Jadi sifat air begitu. Mencari celah. Jadi kalau udah tenggelam awak. Yang lebih rendah. Iya. Tenggelam kita ke dalam air. Dubur-dubur itu macam mana? Udah masuklah itu ke celah-celah dubur, ketiak-ketiak tuh. Andai pun tidak kita gosok, udah masuklah itu sendiri. Makanya kalau misalnya mayit tenggelam di sungai, udah seminggu lebih baru dapat. Nyonyot nggak tuh? Nyonyot. Kalau mandinya dibawa pulang, digosok lagi pakai sabun, mengelotoki semua lah itu. Terkelupas semua kulit-kulit itu. Ditambah baunya pun Masya Allah. Jadi kalau begini, jangan lagi dibawa pulang mandikannya. Kan udah di air dia kan. Cuman tidaklah sah kalau dia sendiri yang mandi. Tak usah dimandikan lagi mayitnya, kenapa? Udah mandi sendiri itu udah basah kuyup dia tuh. Seminggu udah tenggelam di sungai itu. Nggak sah kalau itu. Karena kewajiban kita bukan kewajiban dia. Jadi mesti ada fi'il manusia melakukannya. Perbuatan manusia. Tangkap aja, tenggelamkan dia. Agak 5 menit, meresaplah itu sudah semua ya. Naikkan ke atas, kembangkan kapan tuh, langsung kapani terus. Kalau bajunya uzur dibuka, karena kalau dibuka bajunya lengket, terkelupas semuanya, saking sudah lamanya. Karena bengkak tuh badannya itu kan, udah usah, nggak usah pun nggak apa-apa dibuka itu bajunya, walaupun sebetulnya sunat. Tapi udah demi untuk jangan terkelupas repot itu. Udah. Yang penting meresap dia sudah masuk semua. Dari bajunya itu meresap ke. Bajunya itu di kapan? Kalau memang udah meresap dia, kayak meresap lah itu udah ya. Udah. Karena kalau kita gunting, kita buka gini, umpama terkelupas kulit-kulitnya, kada lengket dia. Mana lebih bagus? Ini membukanya sunat. Tapi kalau dibuka terkelupas, mana lebih kita jaga? Jangan terkelupas tapi nggak dapat sunatnya. Bagus tak usah terkelupas walaupun tak dapat sunatnya. Daripada kita buka tapi terkelupas dia.
Udahlah kalau gitu. Yang penting air sudah meratai ke sekujur tubuh mayit itu. Dah, langsung kapani. Tak usah dilap-lap lagi. Kenapa? Kalau dilap tekul pas nanti. Udahlah, basah-basah lakin kapan tuh nggak apa-apa. Sunatnya itu mengeringkannya. Kalau normal kondisi mayitnya, ini kan nggak normal. Takut kita kelupas dia kalau disentuh. Ya udah, tak usah. Langsung kapan bungkus, sholatkan. Di mana disolatkan? Jangan bawa ke masjid lagi. Sampai ke masjid lagi kok udah kayak gitu. Udah uzur. Udahlah di situ aja lah udah. Kembangkan tikar. Sholat. Nggak bisa semua lah, nggak apa-apa. Fardu kifayah kan nggak mesti semua. Berapa yang bisa aja lah yang muat di tikar tuh, semayang lah. Habis langsung bawa ke kuburan. Standby. Lubang kuburan sudah dikorek. Karena prediksinya memang dapat mati nih. Nah, dikorek. Bawa. Kadang-kadang malam tuh dapat, malam tuh juga dilaksanakan. Karena kalau nunggu besok pagi, udah bau dia, nggak tanggung-tanggung. Udah, malam tuh. Jam berapa dapatnya? Jam 12 malam. Kuburkan. Alat penerangnya yang penting memadai. Supaya jangan salah. Nah, udah kuburkan. Takut Ustadz ke kuburan. Takut tuh kan kalau 2-3 orang. Kalau yang datang 30 orang ke kuburan tuh masa takut? Cuman apa aja? 30 orang. Masa takut? Takut tuh kan kalau sendiri awak. Ada orang sendiri pun tak takut, awak yang takut. Nah, kalau rame-rame, penerangnya cukup, tak ada. Kabarnya di Aceh, seperti itu yang kita dengar, tapi kita nggak tengok. Meninggal jam berapa aja, laksanakan, tak nunggu-nunggu lagi, segerakan. Ya kalau meninggalnya malam, segerakan malam itu juga dikubur. Katanya begitu. Tapi saya pun nggak lihat langsung. Nah, mereka. Satu daerah yang Oh, enggak semua ya. Satu-satu daerah. Ya. Bapak. Kalau dia nyelam mandi dalam bak itu, sengaja pula dia kencing lagi dalam itu. Dia buat lagi ke situ, dalam bak itu kan. Nah, sembiring nih kalau nanya. Oh iya. Yang tak terpikir orang terpikir sembiring. Aturannya kan kalau memang sesak nak kencing, nggak payah yang ngelompat tuh, kencingkan di luar bak. Tapi entahlah, mungkin sembiring, umpama ya sembiring, tak sempat lagi keluar, cerut keluar dia. Nah, ini airnya cukup 2 pula kan, bahkan lebih kan, baik. Sampai berubah nggak kena kencing tuh. Kalau enggak tetap suci lagi mensucikan, nggak apa-apa. Sama kayak itu di bak pemandian itu, kolam renang tuh, mungkin nggak tuh yang kencing-kencing situ? Mungkin lah. Siapa itu? Anak-anak? Ya bisa. Oma anak pun mungkin. Maka kalau di kolam renang dia menjadi curigai itu. Jangan-jangan ngambil kesempatan dia kan? Nah, dia aja. Nah apa bu? Diam aja. Enggak, renang. Rupanya disambilkannya. Dilepaskannya hajatnya di situ. Males dia, jauh kali toiletnya. Nah, situ aja lah. Sampai bau kencing kira-kira sembiring. Air kolam renang tuh. Enggak ya? Nah, berarti tak suci lagi mensucikan. Jadi kalau mandi wajib lah orang tuh kebetulan misalnya habis subuh janabah. Jadi nak mandi wajib, ngapain pula lah aku mandi wajib, sembahyang subuh udah. Memang hajat nak ke kolam renang. Mandilah aku di sini udah kedinginan, tak enak lah kolam renang kedinginan. Nah, udahlah lalukan aja di sana, mandi wajibnya di kolam renang tuh. Nah, ini umpama, tapi jangan sembiring bikin lah. Ini kan contoh aja. Nah, pergi dah. Ya, kalau mandilah di rumah kan dingin. Udah sampai kolam renang udah nggak selera lagi lah. Kalau badan udah mendingin, udahlah biar dingin di sana aja sekalian. Mandi wajibnya sana. Mandi wajib aja itu dah. Tenggelam. Ngajak aku mandi wajib karena Allah Ta'ala. Sambil berenang tuh. Sah nggak sembiring? Sah. Udah banyak orang kencing situ. Kira-kira sampai bau kencing. Warnanya berubah jadi warna kencing. Rasanya kalau dijilat sampai rasa kencing. Kalau berenang-berenang di air di kolam renang tuh ada juga lah mungkin seterhirup-hirup ya, teminum-teminum, ya mungkin.
Sampai terasa kencing. Enggak, kalau terasa kencing lompatnya orang tuh keluar semua itu. Iya sama aja. Kira-kira berubah enggak tuh? Iya. Semua yang mandi tuh kencing semuanya. Kira-kira sampai berubah baunya apa enggak? Enggak. Berubah warnanya enggak? Enggak. Berubah rasanya enggak? Enggak. Ya udah, air itu tetap suci lagi mensucikan karena najisnya tidak merubahkan 3 sifat air itu. Tapi kalau banyak kali sampai bau pusing airnya, nah itu najis lah itu airnya, penajis. Tenggelamkan. Makanya kalau udah kayak gini posisi mayitnya jangan dibawa pulang lagi. Mandinya udah di sungai itu aja. Orang situ banyak air. Iya. Nah, cuman kadang-kadang kan sebagian orang nggak paham. Nah, kalau begitu tuh boleh. Nah, terus dibawa pulang lagi. Ya apa boleh buat kalau udah bawa pulang, masa dibawa ke sungai lagi? Ya udah disiramlah di situ. Nah, itu tak usah lagi digosok-gosok. Siram aja lah pelan-pelan, pelan-pelan sampai jangan sampai terkelupas dia. Nah, begitulah caranya. Untuk tetap sunat wudhu kan. Wudhunya pun gak usah digosok, siram aja mukanya sekira-kira rata semua udah. Tangan sampai siku sekira-kira rata udah, kepala. Nah, habis itu kaki misalnya. Yang wajib-wajib lah dulu. Tetap sunat. Nah, iya. Adapun jika jatuh air mustakmal ke dalam air yang banyak yaitu 2 kula atau lebih atau jatuh di dalam air yang kurang 2 kula tetapi jadi dengannya 2 kula, maka air itu suci menyucikan. Walaupun air mustakmal itu merubahkannya dengan takdir yang tersebut. Inilah hukumnya pada mukhalid. Mukhalid itu yang percampurannya tak bisa dipisah lagi. Air sama air kan mukhalid ya, yang suci. Adapun mukhalid yang menyerupai air itu najis, mukhalid yang menyerupai air itu najis, misalnya kencing yang telah hilang baunya, rasanya dan warnanya. Nah, ini benda mukhalidnya itu najis. Kalau tadi benda mukhalid yang mencampurinya itu kan yang suci seperti air mustakmal, air mawar yang sudah hilang rasanya, bau dan warnanya. Kalau ini enggak, kencing, najis. Air kencing itu kan najis. Cuman air kencingnya itu sudah tak berbau kencing, sudah tak berasa kencing, sudah tak berwarna kencing. Sehingga mirip udah kayak air yang dicampurinya. Nah, ini macam mana? Nah, jika jatuh dia ke dalam air yang banyak. Kalau jatuh ke air sedikit, enggak ada masalah. Nggak ada masalahnya gimana? Nggak perlu ditakdir-takdirkan itu. Karena air kurang 2 kula kalau masuk najis berubah atau tidak berubah hukumnya najis. Kalau yang sedikit itu nggak perlu ditakdirkan, pasti najis. Nggak perlu ditakdirkan. Karena berubah nggak berubah pun sudah hukum najis. Nah, yang jadi masalah kalau jatuh ke dalam air yang banyak. Nah, air yang banyak itu yang cukup 2 kula atau lebih, jika masuk najis ke dalamnya, baru dihukumkan air itu bernajis kalau dia berubah akibat najis yang masuk. Tapi kalau dia tidak berubah akibat najis yang masuk, air itu tetap suci lagi mensucikan. Cemana kita mau tahu ini najis ini merubahkan air tersebut apa tidak? Sementara najisnya kencing yang sudah tak berasa, tak berwarna, tak berbau. Nah, ditakdirkan juga lah. Nah, cuman maka ditakdirkannya dengan jangan yang pertengahan, yang tajam. Nah, ditakdirkan dia dengan sifat yang keras.
Jangan yang pertengahan. Kalau tadi kan yang pertengahan, ini yang keras. Karena najis yang merubahkan. Nah, apalah umpamanya, maka rasanya rasa cuka. Nah, cuka itu keras. Warnanya warna darah. Nah, itu darah itu kan tajam warnanya. Pada baunya. Nah, maka baunya itu bau kasturi. Kasturi itu tuh, wah, wanginya luar biasa. Kasturi yang ori ya, bukan yang KW. Kalau yang dijual itu KW, entah KW berapa nggak tahu. Kalau yang ori itu berasal dari darah kijang. Nah, makanya minyak kasturi itu berasal dari najis. Ketika dia masih dalam bentuk darah kijang, itu masih najis. Tapi ketika nanti berubah dia jadi minyak, itu jadi suci dengan sendirinya. Nah, itulah minyak kasturi. Nah, itu cukup luar biasa baunya. Nah, tajam, keras. Baunya bau minyak kasturi, rasanya rasa cuka. Kalau warna darah. Berapa tetes air air kencing yang tak berbau, tak berasa, tak berwarna nih? Adalah 5 tetes kencing itu tes. Nah, berubah nggak tuh air yang 1 bak tuh, yang 2 kula atau lebih tuh? Manalah tahu. Orang tetesan air kencingnya sudah tak berasa lagi. Dijilat pun air 1 bak tuh tidak terasa perubahannya. Orang udah sama dia. Baunya, iya sama. Baunya sudah tak berbau lagi kencing tuh. Kalaupun kita ciumlah air 1 bak yang sudah ditetesi air kencing tuh, tidak sampai terasa perubahan baunya. Karena air kencing itu udah baunya sama kayak air itu juga. Begitupun warnanya. Jadi macam mana ini untuk tahunya? Sementara untuk menentukan air 1 bak yang 2 kula atau lebih ini bernajis apa tidak dengan masuk kencing tuh, menentukannya berubah apa tidak. Kalau kita nggak tahu perubahan atau tidak, berubah atau tidak, ya kita nggak tahu dia bernajis atau tidak. Jadi macam mana ini? Ditakdirkanlah, tak ada jalan lain. Umpama 5 tetes air kencing yang tak berbau tuh, dimasukkanlah 5 tetes minyak kasturi. Wangi nggak kira-kira air 1 bak tuh? Wangi loh Ustaz. Umpama wangi. Berarti air kencing tuh yang 5 tetes sudah merubahkan. Oh enggak. Umpama enggak lah. 5 tetes enggak sampai jadi wangi lah 1 bak tuh. Oke. Kita umpamakan rasa. Rasa air kencing tuh rasa cuka. 5 tetes cuka kita teteskan umpamanya. Kita takdirkan. Teteskan 5 cuka. Sampai kira-kira berubah jadi rasa cuka enggak air 1 bak tuh? Enggak. Berarti dari sisi rasa aman dia. Dari sisi warna darah. 5 tetes air kencing itu kita umpamakan 5 tetes darah. Sampai jadi merah enggak air 1 bak tuh? Oh tidak, berarti aman. Berarti air yang sudah dimasuki air kencing 5 tetes, yang air kencing itu sama bau, rasa dan warna dengan air 1 bak tuh, ini posisinya aman. Tetap suci lagi, mensucikan. Setelah ditakdirkan baunya bau kasturi, warnanya warna darah, rasanya rasa cuka. Yang keras itu. Nah, jadi katanya maka air itu mutanajis jika berubah setelah ditakdirkan. Dan kalau air itu tidak berubah dengan takdir itu, maka air itu tetap suci lagi mensucikan. Inilah perubahan secara takdir, hukumnya sama dengan perubahan secara hissi. Cuman mentakdirkannya kalau dia najis yang sama dengan air, ditakdirkan najis itu dengan benda yang tajam. Baunya bau kasturi, warnanya warna darah, rasanya rasa cuka. Tapi kalau yang mencampuri air yang suci lagi mensucikan itu adalah benda suci, seperti air mawar yang sudah tak berbau, tak berasa dan tak berwarna mawar lagi, sudah sama dengan air itu, maka ditakdirkan dia dengan benda yang pertengahan. Baunya
seperti bau apa tadi? Baunya bau rasanya rasa delima. Baunya bau apa tadi? Rasanya rasa delima. Warnanya warna anggur. Nah, betul. Rasanya rasa lazan tadi kan. Nah, kita nggak tahu persis ini apa lazan nih. Tapi dia termasuk kategori benda yang rasanya tidak begitu sangat tajam, pertengahan. Nah, itulah sembiring. Jadi tak usah lagi sembiring takdirkan sama yang lain-lain. Sampai air asin laut lah, tak usah. Takdirnya itu aja udah. Ulama sudah membuat takdirnya. Nah, jadi tak usah lagi. Kalau air laut macam mana pula? Nah, kalau air laut nggak usah lagi ditakdirkan dengan air laut. Ini sudah ada rumusnya. Nah, ini aja. Umpama ini, nah, udah cukup lah itu. Takdir ulama tuh ya udah cukup memadai lah buat kita. Lalu dimasukkan air yang tidak mutlak juga, air apa tadi lah, air mawar atau air kayu cendana tadi itu sama lah 1 liter. Jadi pas aja dua pula. Kalau nggak bisa pakai, kalau campurnya nggak mutlak juga gitu. Kalau air cendana, ada air cendana. Air yang sudah berubah dengan cendana. Kalau cendana ada airnya, di kayunya itu. Nah, air yang sudah berubah karena dicampuri cendana, jadi wangi kayak cendana. Iya. 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 Enggak mutlak tapi asalnya mutlak, gitu. Kalau asalnya mutlak tapi berubah seperti air yang sudah dirubahkan dengan belawu misalnya, atau air yang sudah berubah karena bau cendana misalnya, atau air mau. Kalau air mawar itu benda cair bukan air, beda. Atau air yang berubah karena masuk air mawar, nah, kalau gitu cocok. Tapi kalau air mawarnya itu, air mawar itu dia ma'i, bukan ma'un. Lain ma'un, lain ma'iun. Kalau ma'un itu air, kalau ma'iun benda cair tapi bukan air. Jadi itu ma'iun namanya. Air 1 gelas mutlak, lantas dicampur 1 gelas juga air kelapa. Ada. Air kelapa itu suci, tapi tak mensucikan. Air 1 gelas itu suci lagi mensucikan. Dicampurkan, ya udah berubah enggak dia? Berubah jadi rasa kelapa enggak? Berubah jadi rasa kelapa. Berubah jadi bau kelapa enggak? Berubah. Pokoknya salah satunya berubah dari sifatnya. Air yang 1 gelas yang suci lagi mensucikan itu tidak bisa lagi mensucikan walaupun tetap suci karena sudah berubah. Tapi kalau air kelapanya itu sampai kapanpun tak bisa mensucikan. Karena memang asalnya tidak mensucikan. Iya. Iya. Yang enggak mutlak itu air atau benda cair. Kalau dia air tapi sudah tak mensucikan, kita bilanglah ini tak mensucikan karena dia mutlak, air mustakmal. Yang ini kenapa enggak mensucikan? Karena air itu sudah bercampur dengan benda suci sehingga tak lagi dia mensucikan. Sama-sama tak mensucikan kan? Oke, dicampur. Cukup 2 kula enggak? Cukup. Kira-kira yang tadi itu air berubah dengan benda suci tadi, kira-kira itu sampai mempengaruhi air mustakmal ini enggak jadi berubah dia?
Enggak, berarti kan warnanya biasa-biasa aja. Nah, iya. Lantas air mustakmal ini kan jadi 2 kulah. Kalau air itu sudah 2 kulah, tak ada lagi istilah air itu tidak mensucikan. Dia tetap suci lagi mensucikan. Jadi nggak ada masalah. Walaupun dengan air yang tidak mutlak, tapi tidak mutlaknya itu dia air, bukan benda cair. Paham ya? Umpamalah misalnya minyak nih, minyak makan nih. Itulah yang mencukupkan 2 kulah. Apakah air mustakmal itu menjadi suci karena dia mensucikan karena dicampuri sama minyak? Enggak. Kenapa? Karena minyak itu bukan air, dia benda cair. Tapi kalau yang mencampurinya itu air, walaupun tidak mensucikan sehingga tidak mutlak dia, karena air itu sudah mengalami perubahan akibat benda suci. Lantas contohnya air binculah, air belau. Ini air dicampur belau sehingga biru. Berapa ini air belaunya? Satu timba misalnya. Sementara ini sisa yang di dalam bak ini air mustakmal semua. Tapi nggak cukup 2 kulah, cukupnya itu ditambah 1 ember, 1 timbani. Yang mencampuri 1 timbani air belau. Dia tidak mensucikan, walaupun dia tetap suci. Tapi asalnya kan air itu suci lagi mensucikan. Cuman karena udah bercampur sama belau, berubah dia, tak mensucikan. Tapi kan air dia. Itulah dimasukkan ke dalam bak yang sudah ada air mustakmalnya. Cukuplah 2 kulah. Kira-kira belaunya tadi mempengaruhi enggak ini? Satu air yang 2 kulah tuh? Enggak. Jadi jernih aja biasa dia karena cuma satu timba. Ya udah. Cukup 2 kulah enggak nih? Cukup. Air mustakmal itu jadi suci mensucikan enggak? Suci mensucikan, enggak masalah. Walaupun yang menambahinya air itu tidak mutlak. Apalah bedanya air yang bercampur dengan belau sama air mustakmal juga. Ini air mustakmal 1 kulah. Yang dimasukkan pun air mustakmal juga 1 kulah. Campur jadi 2 kulah. Mensucikan enggak dia? Mensucikan. Rumusnya itu aja. Kalau air mustakmal cukup 2 kulah, tidak berlaku lagi hukum mustakmal baginya. Kalau tak berlaku lagi hukum mustakmal, berarti air itu suci lagi mensucikan. Itu rumus ya, itu rumusnya. Apakah yang dia bikin nambah itu air yang suci lagi mensucikan atau air yang suci tidak mensucikan? Contohnya tadi air mustakmal 1 kulah. Kan tak mensucikan dia. Ini pun air mustakmal 1 kulah, kan sama-sama tak mensucikan. Ketika digabungkan menjadi 1 jadi cukup 2 kulah, mensucikan enggak dia? Mensucikan. Enggak ada beda, ini air yang sudah berubah karena masuk belau. Jadi biru dia. Ada beda enggak air belau sama air mustakmal? Ada bedanya enggak? Enggak. Air mustakmal itu suci tidak mensucikan. Air yang sudah bercampur sama belau berubah, air itu juga suci tapi tidak mensucikan. Sama itu kan? Nah kalau air mustakmal digabungkan cukup 2 kulah itu mensucikan, air belau mencukupi 2 kulahnya pun selama tidak berubah dia karena belau itu, maka dia tetap suci lagi mensucikan. Jelas semiring. Dia bukan tahdid tapi takrib. Takrib itu ya kurang sikit-sikit, lebih sikit, namanya istilahnya diperkirakan. Enggak persis betul, susah juga kita kan. Jadi kalau bak 60 cm, aduh ini enggak pakai keramik pula ini. Kalau pakai keramik sentiannya kan nampak. Ini enggak pakai keramik nih, kayak mana yang ngukur sentiannya? Sebentarlah dulu, biar pasti. Takut kurang pula nanti sikit aja pun tak boleh. Nah kalau gitu ngambil meteran lah dulu, meterin dulu. Alah nggak kerjaan lah, mau mandi wajib meterin dulu. Nah, jadi nggak apa-apa, udah. Asal diperkirakan di zone ya zone. Kira-kira adalah ini 60 cm. Kalau itu cukup 2 kulah, dah mainkanlah. Nah apa-apa. Zone, karena fikih zone itu menempati tempat yakin. Nah, jadi nggak harus tahdid.
takrib dia. Takrib. Baiklah. Ya airnya tetap mustakmal, tidak jadi bernajis. Kenapa? Karena najis itu tidak merubahkan air mustakmal. Karena dia tidak merubahkan air mustakmal. Sekarang airnya itu cukup 2 kula apa enggak? Kurang. Kalau kurang, mau berubah enggak berubah sama najis? Jangankan air mustakmal, air yang suci lagi mensucikan, kurang 2 kula masuk najis, bernajis. Apalagi air mustakmal yang tak mensucikan. Sama aja. Air najis, bukan najis ya. Itulah dia. Bukan najis tapi air najis. Nggak apa-apa. Berubah nggak dia dengan air najis itu? Kan dia 2 kula. Kalau 2 kula masuk najis atau air najis, maka air itu baru dihukumkan bernajis kalau berubah. Ternyata ini tidak berubah. Ya udah, suci. Iya. Umpamalah kurang 2 kulahnya berapa? 1 ember, 1 timba misalnya. Ini 1 timba ini udah ada anak-anak kencing mercik ke situ. Air ini kan 1 timba kurang 2 kula. Terperciklah air kencing ke situ. Jadi air apa ini? 1 timba nih. Air bernajis ya. Inilah memenuhi air 2 kula tadi mustakmal. Suap. Cukup 2 kula enggak? Cukup. Sampai bau kencing enggak? Warna kencing, rasa kencing enggak? Ya udah, suci lagi mensucikan. Ini kan umpama-umpama aja, jangan dibikin betul-betul. Macam tak ada air lain aja. Udah. Halus sekali kajinya. Ya udahlah, segini dulu. Insyaallah nanti akan datang. Ada mau nanya Ibu? Akan datang nanti. Mana ini? Ada mau nanya? Ya udah, enggak kok. Salah dengar saya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.